Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat lesson TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi TOEFL yakni negative agreement. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, jika pada video sebelumnya kita telah belajar tentang affirmative agreement atau positive agreement, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang lawan dari video sebelumnya, yaitu negative agreement. Jika pada video yang lalu mengenai affirmative agreement menggunakan kata bantu so ataupun to pada simple statementnya, nah untuk negative agreement ini kita akan menggunakan either and neither pada simple statementnya. Nanti akan kita belajar ya. Either and neither function in simple statements much like so and to in affirmative sentences. Nah, jadi fungsinya sama dalam kalimat, bedanya itu ya so and to dalam affirmative sentence atau kalimat positif, sedangkan either ini digunakan dalam kalimat yang negatif. However, either and neither are used to indicate negative agreement. Nah, ini saya maksudkan tadi. The same rules for auxiliaries, be or linking verb, and do, does, or did apply. Nah, jadi jika teman-teman masih ingat pada video yang lalu ya, ada 3 kondisi kan dalam affirmative agreement yang harus kita perhatikan, yaitu keberadaan auxiliaries. Nah, ini akan berpengaruh pada simple statement-nya. Kemudian be or linking verb juga akan berpengaruh. Keberadaan ini akan berpengaruh pada simple statement. Juga bagaimana pada main clause itu ada single verb. Nah, ini kita juga akan pastilah ya menggunakan do, does, or did pada simple statement-nya. Nah, demikian halnya juga dalam negative agreement. Keberadaan auxiliaries, be or linking verb, dan do, does, or did ini juga akan berpengaruh pada bagian simple statement-nya. Dan itu hakikatnya sama dengan affirmative agreement, bedanya nanti di sini adalah kita menggunakan either and neither. Contoh di sini, kita punya 2 kalimat yang mempunyai kejadian yang sama. Kalimat yang pertama, I don't go to the market. Kalimat yang kedua, he doesn't go to the market. Nah, kedua kalimat ini akan kita gabungkan menjadi satu kalimat yang utuh. Nah, ini ya fungsinya, karena di sini negatif, don't dengan doesn't, makanya di sini kita akan menggunakan penggunaan either dan neither. Kalimat utuhnya jika kita gabungkan dan seperti ini. I don't go to the market. Nah, main clause-nya ini ya full kalimat pertama. Sedangkan simple statement-nya adalah kalimat kedua yang telah kita modif dengan menggunakan rumus yang akan kita pelajari pada video kali ini. Di sini contohnya simple statement-nya adalah and he doesn't either. Nah, di sini menggunakan the word either, dan di sini ya pastilah menggunakan doesn't ya. Kenapa ya? Karena subjeknya itu singular. Oke, tidak berlama-lama lagi kita langsung akan masuk ke materi intinya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, dalam negative agreement ini, satu rumus dituliskan dan ini berlaku untuk ketiga kondisi yang telah kita jelaskan di awal. Ya, beda kalau teman-teman masih ingat ya pada video yang lalu mengenai affirmative agreement, saya akan membahasnya satu persatu. Jadi ada 3 kondisi, 3 buah rumus. Nah, beda dengan ini. Ini walaupun ada 3 kondisi, tetapi dapat saya tuliskan menjadi satu rumus seperti ini. Rumusnya adalah negative statement sebagai main clause-nya ya, bisa be or auxiliary or do, does, did. Kemudian plus n, wajib ini ya, n harus ada muncul. Kemudian nah di sini ada pilihan. Pilihan yang pertama, jika kita menggunakan the word either, maka the order is subject plus negative. Nah, ingat ya, ini harus kita perhatikan. Jika menggunakan either, maka particle not maupun don't, doesn't ini harus ada di sini. Negatif. Bisa nanti tergantung ya, pada main clause-nya bisa menggunakan be, auxiliary, ataupun do, does, or did. Tergantung verb apa yang digunakan pada main clause. Dan diakhiri dengan kata either. Nah, pilihan yang kedua, kita bisa menggunakan kata neither.
Nah, ini ada perbedaan atau perubahan terjadi ya. Jika kita menggunakan neither, nah perhatikan teman-teman yang semula jika either menggunakan negatif, maka neither di sini harus diikuti dengan positif. Ingat ya, kenapa ya? Karena neither ini berasal dari not plus either, disingkat menjadi neither. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris tidak boleh ada double negatif. Makanya di sini ketika menggunakan neither, not plus either, lalu diikutilah dengan positif, bukan negatif ya. Karena kan kalau negatif nanti akan terjadi double negatif dan itu dilarang dalam bahasa Inggris. Positif be or auxiliary or do, does, or did. Nah, tergantung dalam verb apa yang digunakan pada main clause. Kemudian diakhiri dengan subject. Contoh di sini, kalimat pertama, I didn't see Mary this morning. Kalimat yang kedua, John didn't see Mary this morning. Ya, karena di sini menggunakan simple past tense, maka apakah itu subjeknya singular ataupun plural sama-sama menggunakan didn't ya. Tidak ada do or doesn't-nya di sini. Nah, kedua kalimat di atas dapat kita gabungkan menjadi dua kalimat baru seperti ini. Pertama, jika kita menggunakan the word either, rumus yang di atas ya, pilihan yang pertama, maka kalimatnya menjadi begini. Main clause-nya, I didn't see Mary this morning. Ini adalah main clause-nya, kalimat pertama yang utuh. Kemudian simple statement-nya adalah kalimat kedua yang sudah dimodif berdasarkan rumus yang ada. Maka berdasarkan pilihan yang pertama harus ada subjek terlebih dahulu ya. Ini subjek kalimat kedua John. Kemudian diikuti ini ya. Ingat teman-teman, negatif. Nah, di sini perhatikan negatif. Nah, di sini menggunakan didn't. Dan kenapa di sini tidak ada kata bantunya seperti be? Karena ya memang main clause-nya di sini menggunakan single verb, action verb. Makanya be di sini tidak kita gunakan. Apalagi auxiliary ya. Dan kita gunakan di sini adalah kata bantu did karena tenses-nya menggunakan simple past tense. Makanya di sini menggunakan didn't dalam bentuk negatif. Dan kemudian diakhiri dengan either. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan pilihan rumus yang kedua, menggunakan neither. Nah, makanya kalimatnya menjadi seperti ini. Main clause-nya, I didn't see Mary this morning. Ini kalimat pertama utuh sebagai main clause. Sedangkan simple statement-nya adalah kalimat kedua yang dimodif. Nah, sesuai dengan rumus, diawali dengan neither, not plus either disingkat menjadi neither. Kemudian diikuti oleh positif did. Positif did. Nah, bedakan dengan di atas. Kalau di atas itu negatif sehingga menjadi didn't. Sedangkan di sini positif, maka di sini dituliskan did. Kemudian diakhiri dengan subject. Kalimat kedua yakni John. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Di sini kita punya dua buah kalimat. She won't be going to the conference. Kalimat kedua, her colleagues won't be going to the conference. Nah, di sini perhatikan teman-teman, won't di sini artinya adalah singkatan dari will not. Sama ya ini, won't singkatan dari will not. Nah, ini dapat kita pastikan merupakan sebuah auxiliary. Berarti nanti kita akan menggunakan ini ya, negative auxiliary maupun positive auxiliary. Nah, kalimat yang pertama, penggabungan kalimat yang pertama sesuai dengan pilihan rumus yang pertama yakni menggunakan the word either, maka hasilnya seperti ini. Kita dapat menuliskan seperti ini. Main clause-nya adalah she won't atau will not be going to the conference. Ini main clause-nya kalimat pertama yang utuh di sini ya. Kemudian simple statement-nya harus diikuti dengan and. Kemudian subjek kalimat kedua. Subjek kalimat kedua ini her colleagues. Di sini tuliskan kembali subjeknya her colleagues. Kemudian diikuti oleh negatif, bentuk negatif dari auxiliary yang ada. Sini perhatikan, auxiliary-nya kan won't, singkatan dari will not. Nah, sesuai dengan rumus pilihan yang pertama. Subjek plus negatif auxiliary. Jadi sini tetap dituliskanlah won't, singkatan will not. Kemudian diakhiri dengan either. Sehingga kalimat utuhnya menjadi she won't be going to the conference and her colleagues won't either. Kemudian yang kedua, penggabungan kalimat yang kedua jika kita menggunakan neither,
Makanya hasilnya seperti ini. She won't be going to the conference. Ini adalah main clause-nya, kalimat pertama yang utuh. Kemudian simple statement-nya adalah diikuti oleh and, lalu diikuti oleh neither, ya, lalu diikuti oleh ini. Perhatikan, positif dalam hal ini adalah positive auxiliary. Nah, ini kan auxiliary-nya kan negatif awalnya. Karena di sini kita menggunakan neither, maka haruslah sesuai dengan rumus, yaitu positive auxiliary. Makanya di sini kita tuliskan will, bukan will not yang singkat jadi won't. Kemudian diakhiri dengan subjek kalimat kedua, yakni her colleagues. Mudah ya teman-teman? Lanjut, ini contoh lagi. Di sini kita mempunyai dua buah kalimat. Kalimat yang pertama, John hasn't seen the new movie yet. Kemudian kalimat kedua, I haven't atau have not ya, seen the new movie yet. Dua kalimat ini akan kita gabungkan dengan pilihan pertama, yakni menggunakan the word either. Sehingga kalimatnya menjadi John hasn't seen the new movie yet, ini main clause. Kemudian simple statement-nya adalah and I haven't either. Sesuai dengan rumus di atas, didahului dengan subjek, kalimat kedua yakni I, kemudian bentuk negatif dari auxiliary kalimat kedua yakni haven't atau have not, kemudian diakhiri dengan kata either. Kemudian penggabungan yang kedua jika kita menggunakan kata neither di sini adalah John hasn't seen the new movie yet, ini main clause. Kemudian diikuti oleh and. Nah, di sini dibuka dengan neither. Kemudian diikuti oleh positive auxiliary. Sehingga di sini positive auxiliary kalimat kedua ya have, bukan have not lagi, karena dia harus positif. Kemudian diakhiri dengan subjek kalimat kedua yakni I. Ya, kalimatnya adalah John hasn't seen the new movie yet and neither have I. Mudah ya. Sekarang some tasks to answer. Di sini akan kita coba mengerjakan tes-tes berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi. Oke, saya bacakan the children shouldn't take the medicine and bla 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 should see. Silakan dijawab teman-teman dalam waktu 5 detik. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah neither ya. Di sini kita hanya diminta menuliskan either ataupun neither. Kenapa neither? Ya, sesuai dengan rumus. Clue-nya ada di sini ya. Di sini positive auxiliary should. Sehingga ya nih ya, menggunakan pilihan yang kedua positive auxiliary. Sehingga jawabannya adalah harus menggunakan neither, bukan either. Lanjut, number 2. We don't plan to attend the concert and bla 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 do they. Timernya sudah muncul, silahkan dijawab apakah menggunakan either atau neither dalam waktu 5 detik. Waktunya habis, jawabannya adalah yes, sama-sama dengan kalimat soal number 1 yaitu neither. Mudah ya, clue-nya di sini. Do, di sini positif, berarti positif. Karena di sini positif, kita gunakanlah neither. Dan jika teman-teman jeli, jika kita perhatikan ternyata penggunaan either maupun neither ini terletak pada posisi yang berbeda. Jika either itu di akhir kalimat, kemudian neither ini digunakan sebagai pembuka simple statement. Itu sangat jelas sekali ya. Kita menemukan perbedaan yang terjadi antara keduanya. Lanjut, number 3. I don't like tennis and he doesn't bla bla bla. Timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah yes, jelas. Either. Secara posisi di akhir berarti either. Dan secara rumus, clue-nya adalah terletak pada ini. Negatif does. Ya, perhatikan negatif does. Makanya menggunakan either. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut. Number 4. Mary can type well and her sister can't bla bla bla. Timer sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah
Ya, jelas. Either secara posisi di akhir sebagai penutup dari simple statement. Dan secara rumus, clue-nya ada pada kata ini, can. Can plus not. Ini negative auxiliary, makanya menggunakan either. Nah, ini ya teman-teman, ciri khas dari tes TOEFL pada bagian kedua, yaitu structure and written expression. Kita tidak diminta untuk mengartikan kata soal ini satu persatu baru dapat jawabannya, tidak. Tapi ini murni sesuai dengan structure yang telah kita pelajari berdasarkan rumus-rumus yang ada. Lanjut, number 5. I'm not interested in reading that book and bla 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 is C. Timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah, udah ya teman-teman, jawabannya adalah neither. Ya. Kenapa? Ya secara posisi pembuka statement ya pasti menggunakan neither, bukan either. Kemudian secara rumus, nah clue-nya ada pada kata ini. Positif B. Ya, positif B. Is. Makanya menggunakan neither. Nah, sekarang untuk number 6 ini, the direction is in the following sentence supply the correct form of missing verb. Nah, kalau tadi 5 soal di awal kita harus menemukan apakah menggunakan either atau neither. Nah, di sini kita akan menemukan verb apa yang cocok digunakan pada simple statement-nya. Saya bacakan soal nomor 6. That scientist isn't too happy with the project, and neither bla 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 her supervisors. Oke, timer sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Waktunya habis. Jawabannya adalah yes, are. Kenapa? Ya, di sini neither ya. Di sini neither berarti menggunakan, karena di sini neither sesuai dengan rumus yang kedua, berarti menggunakan positif. Apakah itu be, auxiliary, atau do, does, or did. Nah, kita perhatikan. Pada main clause-nya, ini kata kuncinya ini, isn't. Nah, ini is ini merupakan sebuah V atau linking verb pada kalimat tersebut. Beda ya, nanti juga is ini juga bisa menjadi sebuah auxiliary jika tenses-nya itu simple present continuous tense. Ini bukan. Ini adalah is-nya di sini sebagai be ya. Makanya di sini jawabannya juga harus menggunakan be yang sesuai dengan subjek kalimat kedua. Subjek kalimat kedua ini her supervisors. Nah, perhatikan di sini. Supervisors, nah ini ada tambahan s, ini menandakan bahwa ini plural ya. Nah, kalau plural berarti bukan is tetapi are. Mudah ya. Lanjut, number 7. We can study it on the library and they bla 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 either. Oke, timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Waktunya habis. Jawabannya adalah can't atau cannot. Kenapa? Nah, ini perhatikan. Kuncinya ada di sini ya, atau clue-nya ini. Either. Berarti kita gunakan pilihan pertama, either. Kalau di sini either berarti kita harus menggunakan bentuk negatif dari be, auxiliary, or do, does, did. Nah, kita cek pada main clause-nya. Oh, ternyata di sini menggunakan auxiliary ya. Auxiliary can, cannot study. Nah, karena di sini either berarti harus menggunakan bentuk yang sama, yaitu negatif dari can. Makanya kita tuliskan di sini jawabannya adalah can atau cannot. Mudah ya. Kita lanjut. Number 8. You didn't pay the rent and see bla 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 either. Oke, timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Waktunya habis. Jawabannya adalah didn't. Kenapa? Nah, ini sesuai dengan clue yang ada pada simple statement, dia menggunakan either. Berarti karena di sini either, maka haruslah menggunakan bentuk negatif dari be, auxiliary, atau do, does, did. Kita perhatikan pada main clause-nya, ternyata menggunakan didn't di sini. Kita bantu didn't, berarti tenses-nya ini adalah simple past tense. Ini mudah untuk simple statement-nya, berarti dia harus menggunakan tenses yang sama.
Dan tenses yang sama haruslah menggunakan kata bantu dalam bentuk past tense juga, yaitu did, bukan does, apalagi do. Makanya di sini jawabannya adalah and she didn't either. Kita lanjut. Number 9. John shouldn't run so fast and neither bla 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 you. Timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Oke, time is up. Waktunya habis. Jawabannya adalah should. Bentuk positif ya. Kenapa? Nah, di sini kita perhatikan. Clue-nya ada pada kata ini, neither, sebagai pembuka simple statement-nya. Berarti karena di sini neither, berarti harus menggunakan bentuk positif dari be, auxiliary, atau do, does, did. Nah, kita perhatikan pada main clause-nya. Oh, ternyata pada main clause-nya ini menggunakan kata bantu atau auxiliary should, shouldn't di sini. Makanya pada simple statement-nya pun juga harus menggunakan auxiliary yang sama. Karena di sini menggunakan neither, berarti kita gunakan auxiliary yang berbentuk positif. Sehingga dituliskan di sini should. Menjadi and neither should you. Kita lanjut, nomor terakhir, number 10. Your class hasn't begun yet. And neither bla 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 mine. Oke, timernya sudah muncul. Please answer this question in 5 seconds. Waktunya habis. Jawabannya adalah has, bentuk positif ya. Kenapa? Nah, di sini jelas sesuai dengan rumus menggunakan neither. Ya, neither. Karena di sini neither berarti menggunakan positif be, auxiliary, do, does, or did. Untuk mengeceknya kita perhatikan pada main clause-nya. Your class hasn't begun. Nah, perhatikan di sini hasn't begun. Karena di sini merupakan simple perfect tense, notabene berarti hasn't-nya di sini adalah berfungsi sebagai auxiliary, bukan sebuah be ataupun single verb, bukan. Tapi hasn't-nya di sini, has-nya di sini adalah sebagai sebuah auxiliary. Makanya di sini yang kita pilih adalah positif auxiliary dari main clause. Makanya jawabannya di sini adalah has, bentuk positif dari hasn't. Mudah ya teman-teman? Oke. Thank you for your attention, thank you for your watching. See you to the next video. Saya harap teman-teman bisa memahami video kali ini. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan yang saya berikan pada video kali ini. See you. Bye-bye.